Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bareng-bareng memahami apa itu Google Classroom. Google Classroom ini adalah sebuah platform yang di situ kita bisa mengelola kelas. Nah, di sini kita buat Google Classroom-nya ini adalah misalkan satu insan tama itu jadi satu. Nah, caranya anggap ini seperti sekolah insan tamah, di mana di situ ada bisa dibuat kelas-kelas baru. Cara pertama kalau kita mau membuat awal, tentunya kita harus membuka Google dulu, www.google classroom.com. Ini kalau mau membuat baru. Nah, kalau misalkan kita buat baru, biasanya kalau akun kita aktifkan dulu, kita buka email, terus kita aktifkan, maka ketika kita buka Google Classroom, dia akan menjadi Google-nya itu ada pertanyaan membuat baru, sehingga kita bisa buat baru dengan cara klik plus, kemudian kita buat kelas. Nah, kita tulis kelasnya, misalkan kita buat aja kelasnya, nama kelasnya apa, bebas terserah, nanti akan muncul beberapa seperti ini. Nah, kita rencananya akan membuat semua kelas menjadi satu di Google Classroom ini, di mana matematika kan kita kelompokkan sendiri, matematika kelompok A, B, dan C. Nah, yang dilakukan guru adalah kita nanti di kelas percobaan dulu. Di kelas percobaan ini, di Google Classroom ini hanya ada 4 pilihan. Yang di atasnya pertama, ketika kita klik gitu ya, forum, maka dia akan melihat forum di depannya. Nah, di situ ada kode kelas. Kode kelas ini, kalau kita sudah punya akun Google Classroom, kita bisa masuk ke kode ini dengan cara kita misalkan masuk ke awal nih, punya kita, misalkan kita klik plus ini, kita gabung kelas. Nah, kita tulis kodenya, kode berapa tadi kelasnya, seperti itu. Kita nanti gabung. Nah, kemudian kalau misalkan kita posisinya adalah sudah terhubung, sudah ada email masuk ke kita, kemudian kita diundang, ini anggotanya kan ada guru, ada siswa, kita diundang menjadi guru, maka kita tinggal klik aja, kita nanti otomatis akan masuk ke forum ini. Ketika sudah masuk ke forum ini, ke kelas percobaan ini, maka kita bisa mengeklik forum. Klik forum itu kita bisa melihat apa saja sekarang yang sedang aktif. Nah, ternyata yang sedang aktif ini jam sekian, tanggal sekian ini ada pembelajaran ini di kelas ini gitu kan ya. Enaknya apa kelebihan dari Google Classroom? Enaknya adalah sekolah bisa mengontrol semua kelas. Semua kelas hari ini sedang ngapain, jam ini sedang ngapain, itu cara ngekliknya pilih kelas yang mau dikontrol. Misalkan kita klik kelas ini, ada percobaan apa aja hari ini, kita klik forum. Nah, di sini akan kelihatan hari ini apa saja yang terjadi di kelas itu. Nah, kemudian kalau kita sebagai guru, kita tentunya ingin menyampaikan tugas dan materi, kita klik tugas kelas. Di sini ada kata-kata buat, seperti itu. Nah, nanti akan kita buatkan topik per mapel di kelas tersebut, sehingga guru-guru tinggal klik buat, kalau mau buat tugas atau materi bebas. Pertama kita buat absen setiap hari, misalkan gitu. Absen itu bisa dibuat harian, bisa dibuat permanen. Permanen menggunakan Google Form. Tapi kita buat harian aja biar terekap per hari. Kita pilih pertanyaan, kemudian kita pilih jawaban singkatnya jadi pilihan ganda. Pertanyaan ini kita ganti menjadi absen gitu. Absen tanggal, misalkan tanggalnya tanggal 30/08/2020 gitu. Nah, kemudian kita tulis di sini isi terlambat jika mengisi lebih dari 5 menit gitu ya. Jam masuk. Nah, misalkan gitu. Nah, opsinya apa? Opsinya adalah izin. Hadir dulu. Hadir, kemudian kita buat izin, kemudian kita buat sakit. Udah, mungkin itu aja ya. Nah, kemudian ini adalah tampilan yang nanti akan kita suguhkan berupa
pilihan seperti ini. Nah, tapi kita harus atur, ini pengaturan sebelah kanan. Kita masukkan kelas mana, apakah semua kelas atau kelas percobaan saja. Kita masukkan misalkan kelas percobaan saja, klik sebelah sini. Klik, kemudian diapakan lagi, kita atur untuk siapa muridnya. Kalau semua ya semua, kalau enggak ya kita pilih untuk siapa aja. Kemudian poinnya adalah karena kita bukan apa ya namanya, bukan kuis atau untuk dinilai, maka tidak kita pilih yang poin kita tulis tidak dinilai. Kemudian untuk tenggang batas waktunya, kita buat batas waktunya tanggalnya maksimal diisi tanggal 30 dengan waktu maksimal bisa diatur nih, bisa diklik. Waktu maksimalnya kan absen sekarang jam 11.36, berarti 5 menit lagi. 19.40 misalkan gitu. Oke. Kemudian topiknya, nah masuk ke topik mana? Absen kita tadi buat absen apa toh? Oh, buat absen matematika misalkan gitu. Oh, matematikanya kan dibuat kelas sendiri ya. Kita absennya buat ini aja. Buat kelas topiknya fisika. Fisika gitu. Nah, kita klik fisika. Kemudian udah semua kita atur. Nah, apakah siswa dapat melihat ringkasannya? Kalau menurut saya nggak usah. Guru aja yang melihat, siswa nggak usah. Kemudian nanti takutnya kalau bisa melihat ringkasannya dia bisa ngubah. Kemudian baru kita ini udah dibuat kan. Oh iya, kalau mau menambah misalkan untuk absen nggak usah ditambah apa-apa, tapi kalau mau menambah boleh tambah di sini. Boleh tambah dokumen, gambar, apa-apa, gambar semangat boleh. Tapi kita nggak usah, kita langsung tanyakan aja. Nah, ternyata sudah masuk, kita cek. Tadi kita masuknya absen ke fisika. Kita cek apa udah masuk topik fisika di kelas tersebut. Nah, ternyata sudah. Dan ini 3 ini murid sudah diberikan ke 3 murid, tapi muridnya belum mengisi absen, maka 0. Nah, untuk melihat gimana melihatnya? Melihatnya kita lihat di nilai. Di nilai ini kita lihat ada absen tanggal 30. Ini rekapannya ya, rekapan tanggal 30. Ternyata masih belum mengisi 3 siswa ini gitu. Nah, untuk mengunduhnya gimana? Untuk mengunduh nilainya itu kita misalkan klik, oh ini aja yang sudah klik. Oh, tidak ada ya, karena melebihi waktu ini jadi tidak ada. Diserahkan, coba kita cek ini ya. Tampil semua, kita cek. Sebagian ini belum, oh ada sebagian belum diserahkan. Belum ada contoh ya, tidak apa kita lihat ini aja tampil semua. Oke, siswa akan diberitahu dapat meriksa setiap nilai yang akan ditinggalkan. Oh ini belum diisi untuk menilai. Nah, bagaimana cara mendownload hasilnya? Kalau mau mendownload, kita bisa klik seperti ini. Nah, di sini kan kelihatan tuh absennya. Maka kita bisa lihat hadir 1 orang, diberikan kepada 2 orang. Yang lain tidak ada nih keterangannya. Kemudian mau diurutkan nih siswa yang hadir sesuai dengan absen, atau nama belakang, atau nama depan, atau berdasarkan status urutan absennya di kelas gitu. Bebas kalau mau diurutkan. Ini kan urutannya nih siswa-siswa yang pada saat itu ini ada gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi, ini pertanyaannya kan absen yang menanggapi. Oke. Kalau kita mau menghapus juga kita bisa menghapus komentar di kelas. Dijawab. Kembali lagi kalau misalkan sudah, kita bisa kembali ke kelas lagi. Kita balik lagi ke kelas percobaan lagi. Nah, di kelas itu tadi kan kita sudah membuatkan tugas. Tugasnya adalah pertama absen. Caranya tadi kan ada forum itu untuk melihat yang depan apakah sudah muncul absen kita. Oh, sudah muncul ini absen kita. Orang-orang nanti tinggal klik, tinggal mengisi. Nah, tinggal klik di sini untuk mengisi siswa. Kalau guru, berarti ada forum, ada tugas. Setelah membuat absen, kemudian kita bisa buat penugasan hari ini. Misalkan, tugas hari ini tuh apa sih? Atau mau buat materi hari ini apa? Seperti tadi judulnya misalkan, belajar hari ini, belajar tanggal pertemuan misalkan gitu ya. Pertemuan kedua. Belajar tentang kalau fisika tadi tentang apa ya? Tentang
gaya misalkan gitu. Nah, kita mau tambahkan dengan YouTube bisa, link file kita bisa, kita masukkan file kita, misalkan ini kita buat soal, kita masukkan soal, misalkan gitu ya, sisipkan. Nah, kemudian kalau mau membuat link YouTube juga boleh, masukkan YouTube-nya. YouTube-nya adalah, kita cari dulu tentang gaya, nggak nyambung ya. Tadi yang dimasukkan tugas matematika, ininya cari gaya, nggak apa. Contoh aja. Kita cari link aja bebas, kemudian misalkan kita ambil, kok begini semua, kita tulis aja gaya. Nah, kita ambil aja, bebas lah. Linknya ini kita copy, oke. Kita masuk lagi ke Google Classroom. Grammarly does more. Apakah ketutup tadi? Sepertinya, wah sepertinya ketutup. Ini Google Classroom-nya kita buka lagi. www.googleclassroom.com. Oh lama ya ramenya. Kalinya lama, tunggu. Kenapa notif? Masuk lagi. Itu masuk dari awal lagi, hilang tadi. Oke, setelah itu kita pilih untuk masuk klik Google Classroom. Itu untuk juga cara masuk awal ya. Kalau kita terhilang lagi, kita bisa masuk gitu. Tapi syaratnya aktifkan akun email kita sehingga kita bisa langsung terhubung dengan Google Classroom yang sudah kita gabung. Nah, kita masuk lagi. Nah, seperti itu tadi kan kelihatan ya. Yang sekarang lagi ini di luar kan sudah kelihatan kegiatannya apa. Ternyata hari ini ada tulisannya di kelas gitu. Jadi nanti kalau mengontrol kelas bisa lebih gampang kurikulumnya. Kemudian kita balik lagi ke awal tadi. Jadi caranya adalah kalau nanti kita masuk bagian dari kelas ini, maka kita bisa buat tugas di sini. Kita buat, kemudian kita buat materi. Tadi kan buat materi ya. Kita harus nulis lagi nih berarti. Tambahkan link Google. Kita buat link Google-nya tadi. Masukin. Nah, ini ternyata kita tambahkan. Oke, ini judulnya misalkan kita buat pertemuan ketiga tanggal berapa, tanggal 30/08/22 misalkan gitu. Materinya tentang 1, memahami tentang gaya misalkan gitu. Kedua, diskusi. Oke. Habis itu kita mau nambahin apa bebas. Kalau tidak mau nambahin ini aja, berarti kita jangan lupa selalu sebelah kanan kita atur. Kelas yang mau kita masukin materi ini mana? Kelas percobaan saja, oke. Habis itu untuk semua murid ya. Topiknya masuk ke materi apa tadi yang kita buat ini? Materi fisika. Kita klik fisika. Nah, setelah itu apalagi? Yang udah selesai. Kita posting. Nah, setelah kita posting, nanti tampilannya di sana, di luar sana adalah seperti ini. Siswa akan melihat ini. Nah, ini yang
aktivitas hari ini apa saja, absen pembelajaran, sisa nanti bisa dilihat di situ. Nah, kalau kita ngeceknya adalah di depan sini, atau kalau kita pusing banyak banget nih kalau di depan, maka kita bisa cek di bagian tempat kita tadi di tugas kelas. Kita lihat aja di bagian kita tadi kita masukkan ke kelas kita, yaitu kelas fisika. Tadi masuk sini. Nah, kita tungguin aja di sini. Kita cek, langsung klik. Nah, kita klik materi tersebut, siapakah yang aktif. Nanti di situ akan kita memantaunya lewat klik yang bagian tadi tugas. Kita kliknya bagian diskusi kita yang kita buat tema tadi. Kita klik aja di bagian tersebut. Nah, diklik aja di bagian sini. Kita pantengin di situ, kita lihat komen siswanya sebagaimana gitu. Nah, kalau ternyata mereka udah komen, udah baca, diskusi sebagainya gitu kan ya. Maka kita kirim lagi jam selanjutnya. Klik buat lagi, kita buat misalkan menjadi kuis. Nah, kuis misalkan pertanyaannya kuis cepat. Misalkan kita buat blank quiz. Blank quiznya kuis kimia gaya. Kayak gini ya, fisika. Nih, fisika. Nah, kemudian di fisika misalkan apa itu gaya? Macam-macam. Misalkan kita buat jawaban singkat. Oke, kita selesai, kita kirim. Salinda kita buat. Ya kan udah nih, udah kita kirim. Kita balik lagi ke punya kelas kita tadi. Kita bisa tambahkan di sini. Tambahkan link. Oke. Seperti itu. Kalau kita klik ternyata masuk nggak punya kita? Oh, masuk. Jadi nanti bisa dipakai dua cara. Siswanya bisa buka linknya ini, atau dia buka quiz blank. Nah, setelah itu di sini kerjakan dengan sungguh. Jadi inilah kelebihan dari Google Classroom. Dia seperti halnya kelas yang memang bisa diisi dan juga dilihat oleh pakar kurikulum, dikontrol oleh semuanya, guru, murid bisa melihat. Kemudian kita atur, jangan lupa nilai poinnya 100, batas waktunya kita buat tanggal besoknya gitu, misalkan ya maksimal tanggal sekian, jam sekian. Topiknya kita masukkan ke fisika, jangan salah kelas. Kemudian kita nanti masuk ke kelas mana gitu, selalu kita atur sebelah kanan. Kalau sudah selesai, maka kita tugaskan. Nah, kita cek lagi di tempat kita. Tadi kan kita fisika, berarti kita lihat fisika di sini. Oke. Kita lihat lagi ada selain absensi, nah ada kuis cepat. Jadi materi hari ini absen, kemudian pertemuan ini materi, kemudian kuis cepat. Kita cek. Kita naikkan. Nah, itu kalau mau kita buat, nih kita buat turunkan, coba kita turunkan. Nah, posisinya kalau mau menaikkan turunkan begitu. Kan urutannya hari ini apa dulu, kita naikkan posisinya dia. Kita naikkan lagi sehingga absen yang paling awal. Baru kemudian nanti baca ini, baru kuis, seperti itu. Kemudian kita mengaturnya, kita lihat lagi respon siswa sudah absen berapa orang. Belum ada yang absen, sudah diberikan 3 orang. Yang hadir siapa? Oh, belum ada. Gitu untuk melihat fisika. Kemudian pertemuan ketiga, apa tugasnya? Oh, ini. Pertemuan kuis cepatnya ini. Jadi enaknya, kelebihan dari ini adalah kita bisa melihat aktivitas di kelas kita, baik wali kelas ataupun pakar kurikulum atau semua guru tuh bisa melihat aktivitas di kelas. Kalau fisika pun dia akan terekap aktivitas pembelajaran dari awal sampai akhir, dia akan tahu tanggal sekian, pertemuan sekian apa, dan siswa pun juga kalau lupa bisa ngecek lagi dan bisa belajar lagi di situ.
gitu. Bedanya mungkin absen ya, kalau absen kan memang harus hari itu. Kemudian kelebihan yang lain adalah untuk melihat nilai. Nah, ini bisa dilakukan merekap apa saja yang selama beberapa bulan, beberapa ini yang sudah dilakukan oleh siswa. Apakah mereka sudah mengerjakan tugas atau belum, berapa yang belum, sebagainya, skornya berapa, itu terlihat di sini semua. Kita cek ya, kita tinggal klik aja gitu. Nah, untuk mendownload itu bisa, kita kemarin mencoba, kita klik misalkan absen, tampilkan semua. Sayangnya belum ada yang ditampil semua ya. Nanti kalau ada tampil semua itu kita bisa klik tugas itu dan kita bisa download ininya, siswanya, tugasnya maksudnya. Kita coba cek. Kita cek saja ya yang absen diskusi. Ini belum juga diisi. Ada lagi yang sudah diisi belum ya? Kita lihat. Nah, ini pembelajarannya. Jam balas. Lihat tugas. Kemudian kita cek dulu. Oh, belum ada yang isi error ya jadinya. Oke, itu jadi seperti itu. Kalaupun mau tugasnya dikumpulkan lewat Gform juga bisa. Itu. Jadi poinnya adalah kita dalam Google Classroom itu sangat gampang. Hanya ada 4 poin ini. Forum itu untuk melihat keseluruhan aktivitas yang terjadi di hari ini, bisa dilihat dari sini gitu. Dan kemudian kalau mau lihat per topik, maka klik tugas kelas. Di sini dilihat per mapel per kelas itu apa aja tugasnya, kegiatannya. Kemudian tugas ini juga untuk guru bisa akan menambahkan materi hari itu tentang apa. Nah, klik di sini. Kalau untuk mau menambah topik, nah topik ini digunakan untuk menambah yang sebelah sini. Topik yang mau dilakukan di kelas itu buat topik baru gitu ya. Buat forum diskusi atau jajak pendapat apa, kita bisa buat topik. Klik aja topik. Topiknya misalkan topik apa ya? Kajian misalkan gitu ya, motivasi. Nah, kita buat aja, tambahkan, nanti dia akan muncul di sebelah sini. Seperti itu. Kemudian mau buat apa lagi? Tugas, kuis, pertanyaan, udah semua ya. Coba kita cek apa yang terjadi. Jadi ini keterangannya. Kelas-kelas yang sudah dibuat. Nah, untuk anggota sendiri, anggota ini ada guru, ada siswa. Jadi orang tua tidak bisa masuk. Tapi kalau orang tua mau masuk, itu memang bisa masuk lewat menjadi siswa. Nah, untuk melihat aktivitas di kelas, cuman maksimal satu kelas itu gurunya hanya 20, sedangkan siswanya dan guru 150. Jadi kalau guru dan siswa dan orang tua masuk, sepertinya tidak bisa semuanya. Seperti itu. Ini, jadi untuk hanya ada 4 ini yang masing-masing kegunaannya sudah kita ketahui bersama. Jadi kalau guru-guru mau memberikan tugas, langsung klik tugas kelas, buat. Nanti kemudian setelah buat, diaturnya adalah dimasukkan di sini, ditambah-tambahin apa saja, pengaturannya sebelah kanan. Hanya seperti itu, simple sekali. Gitu ya kelebihannya di Google Classroom, simple. Dia bisa kita mengontrol dari semua aktivitas di kelas. Nah, untuk anggota, kalau mau menjadikan anggota ini sebagai wali kelas, maka kita jadikan sebagai pemilik kelas. Itu. Kita klik misalkan Bu Estri jadi pemilik kelas. Anda akan tetap menjadi pemilik sehingga undangan diterima. Oke, kita undang. Karena wali kelas, misalkan wali kelas itu, maka kita buat. Gitu. Hanya ada satu ya pemilik. Nah, ini tugasnya Bu Estri apa sebagai pemilik akun ini selain membuat tadi. Nah, tugasnya adalah bisa menghapus guru, bisa memasukkan, bisa juga menghapus postingan, menghapus kelas gitu. Itu aja mungkin, semoga bisa dipahami. Oh, ini dia akhirnya akan masuk menjadi drive kelas. Apa aja yang tadi yang sudah kita buat, nah akan berkumpul di drive sini.
tugas-tugas apa-apa, absen sebagainya, dia akan masuk menjadi satu di sini. Nah, ini seperti yang tadi. Kita tinggal mencari di situ di kelas itu. Kalau kita tadi mau mengambil nilai siswa, absen sebagainya ada di situ semua. Terekap menjadi satu. Nah, kalau ini ya kalender. Ya, kalender ini berarti aktivitasnya di kelas itu tanggal sekian ngapain aja. Jadi lebih enak nanti laporannya ke orang tua, laporannya ke sekolah, laporannya ke siswa gitu ya. Jelas, terstruktur, itu seperti halnya ya sekolah gitu. Itu gampangnya gitu ya Google Classroom. Nah, ini untuk langkah awal kalau kita mau pakai aplikasi di Android juga bisa. Kita buka aplikasi lengkapnya menggunakan komputer. Itu aja mungkin tutorialnya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.